Jabrak, tabrak, jabrak. Satu, doa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat. Yang tidak masuk hari ini berapa orang? Masuk semua, alhamdulillah. Berarti kalian memang betul-betul punya niat untuk belajar. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran IPAS ya. Kemarin kalian sudah belajar IPAS, yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Silakan dikeluarkan buku paketnya dulu. Kita akan mempelajari tentang ciri khusus makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya apa? Mengidentifikasikan ciri-ciri khusus hewan dan tumbuhan. Tujuan yang kedua, menjelaskan hubungan antara ciri-ciri khusus hewan dengan lingkungan hidup. Lalu tujuan ketiga apa? Menjelaskan hubungan dengan lingkungannya. Lalu kalian bisa membuat laporan pengamatan mengenai hubungan antara ciri-ciri khusus tumbuhan atau hewan dengan lingkungan hidupnya. Ya. Baik, ciri-ciri khusus pada hewan yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu hewan ya, ciri-ciri pada hewan. Untuk yang kemarin kan itu sudah bahas tentang ciri-ciri khusus pada hewan. Ciri-ciri khusus pada hewan itu disesuaikan dengan cara memperoleh makanan, mempertahankan diri, dan menyesuaikan diri pada kondisi lingkungan. Ya, sebelum itu tanya, kalian pasti sudah pernah belajar tentang ada produsen, konsumen samsung gitu kan? Nah, apa namanya itu? Rantai makanan. Kalau produsen itu apa? Coba angkat tangannya. Ya, silakan. Ya, makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Ya. Lalu setelah produsen apa? Konsumen tingkat 1. Hewan apa? Hewan herbivora. Ya. Belalang, oke, kita ambil belalang, ya kan? Lalu yang memakan belalang siapa? Katak. Lalu yang makan katak siapa? Ular. Lalu yang makan ular siapa? Burung elang. Ya kan? Nah, setelah itu burung elang akan mati lalu dimangsa oleh pengurai. Contoh pengurai itu seperti bakteri. Kita
sini ada burung kolibri dan burung apa nih? Burung pipit. Pernah lihat burung kolibri enggak? Ya, zaman sekarang sudah susah kita melihat burung kolibri. Kenapa? Karena sekarang sudah jalannya bukan pohon yang dibangun, tapi gedung yang dibangun. Ya, bukan itu bang, jadikan perumahan. Ya, kalau zamannya dulu itu suka di teras, banyak taman. Jadi ya, kalau kecil terbang, berarti ohnya saya tahu kecil sih. Nah, hingga jadi bunga terong. Apa terong? Nah, bunganya kecil kan? Nah, bayangkan saja dia bisa ada di bunga terong. Ciri-ciri pada betul paruh burung, paruhnya kecil, runcing dan panjang. Gunanya dia bisa untuk bisa sampai pada bunga. Tidak? Bunga terutama bunga trompet itu bisa. Tidak? Jadi dia menggunakan paruhnya yang kecil dan panjang. Lalu kalau burung pipit paruhnya pendek dan lebar. Gunanya untuk memecahkan biji-bijian. Lalu ada burung pelikan. Ini namanya burung pelikan, ya. Atau burung jenis burung pelikan apa? Yang memiliki kantung. Apalagi dan sebagainya, ya. Oke, burung pelikan memiliki paruh yang seperti apa? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Tidak. Paruhnya panjang dan kantung besar. Selain itu ada lagi? Tidak ada. Oke. Fungsi dari kantung besarnya itu apa? Apa kira-kira, Virus? Fungsi kantungnya untuk memakan ikan. Sebelum memakan ikan dia menaruh ikan yang di kantungnya kan? Ya. Jadi dia meletakkan ikannya dulu pada kantungnya baru dia makan. Tujuannya apa? Dia punya sarang, dia punya anak, ya kan? Makanya dia menyimpan ikan dulu di kantungnya untuk dibawa pulang ke sarang buat memberi makan anaknya. Kita lihat benarkah paruhnya panjang dan berkantung besar? Oke, bisa dilihat untuk menampung ikan. Tidak. Lalu di bawah ada burung apa itu? Kalau merah? Burung pelatuk. Burung pelatuk memiliki paruh yang runcing dan panjang untuk kayu pada pohon. Juga untuk apa? Maksudnya makanya pohon? Untuk menangkap serangga dan apa? Membuat lubang pada pohon-pohonnya karena dia bersarang di dalam pohon. Kita lanjut. Apa ini? Paruhnya seperti apa? Paruhnya tajam, kuat, kecil dan agak bengkok. Iya, paruhnya bengkok. Tidak, kuat, panjang, tajam. Fungsi paruhnya bengkok itu apa? Mengoyak daging. Ya, untuk mengoyak daging atau mangsanya, ya. Burung elang itu ada di seluruh dunia, macam-macam, ya. Ada yang burung elang Jawa, kalian pernah lihat burung elang Jawa, yang kecil badannya. Lalu yang seperti raja wali besar, ya. Ada yang dua kali yang lebih besar. Ya, jadi bentuk burung elang itu macam-macam. Ada yang kecil, sedang dan besar. Kalau yang besar itu biasanya dia memaksa hewan yang lebih besar lagi. Ya. Kalian kalau nonton video itu kalian bisa lihat seekor burung elang menangkap kerbau atau sapi biasanya bisa. Ya, bayangkan sendiri bagaimana dia bisa menangkapnya itu dengan cara kita
Yang maksudnya bentuk kaki seperti ini hewan yang pintar berenang. Hewan apa? Bebek, angsa, apa lagi? Entok, apa lagi? Itik, apa lagi? Balikan, apa lagi? Soal itu seperti apa? Mirip-mirip bebek katanya. Oke, nanti kita cari ya. Hewan soal, karena itu juga baru dengar katanya mirip bebek. Ya, benar. Lalu ada hewan yang dipelihara di tugasnya untuk menangkap ikan. Itu ada ya di daerah Beijing sana. Dia melihara burung itu, nanti kakinya diikat, lalu dilepas. Jadi burung itu yang menangkap ikan para nelayan. Ya, itu ada di daerah Beijing. Nanti saya tanya di internet ya. Lalu lihat sini, kaki serapu untuk berenang dan berjalan di atas lumpur. Pernah belajar apa pengalaman dulu waktu kelas 5 SD, tahukah berjalan di daerah Bakau. Dipikir itu bukan sudah gampang punya, ternyata yang berat. Untungnya ada yang nolongin. Kalau ada yang nolongin, ini nggak usah begini, segini. Bayangkan, ya itu mengalami kaki mantap. Oke, kita lanjut. Ini adalah kaki burung pelatuk atau jenis burung memanjat atau petengger. Memanjat. Ya. Dia suka memanjat pohon karena burung pelatuk sukanya di pohon. Lalu di bawahnya gambarnya seperti ceker. Ya. Apa itu ceker? Ayam, apa lagi? Kalkun, apa lagi? Burung merah. Burung merah juga hewan nice mencari makanan. Ya, burung merah itu jenis ayam juga. Ya, ini nice pada ayam dan kalkun. Tapi yang lebih sering orang lihat adalah ayam dan kalkun. Apa yang membedakan antara ayam dan kalkun? Kalkun lebih berat 15 kg, kalau ayam 4 kg. Itu bedanya. Berarti besar mana badannya yang ayam sama kalkun? Kalkun. Karena tadi berarti berapa kalkunnya? 15 kg. Bisa satu keluarga makan. Ya, kalau kan makan lagi yang 100 kg. Makan lagi yang 20 kg. Buat pesta sunatnya. Akhir ya. Oke, tadi yang membedakan ayam dan kalkun. Apa lagi bedanya ayam dan kalkun? Apa bedanya ayam dan kalkun? Kalkun tidak memiliki jengkel, laki-laki tidak memiliki janggut di atas kepala, namun kalkun memiliki janggut yang memanjang. Janggut, ya. Janggut yang memanjang. Janggut itu berarti di bawah dagu dong. Kalkun punya dagu nggak? Berarti di bawah paruhnya. Kalkun mana punya dagu? Ya, kalkun tidak punya dagu. Dia bentuknya seperti paruh ya. Paruh ya berarti di bawah paruh. Itu tadi ya. Sekarang ini pasti tahu semua. Kaki apa nih? Pencengkram terdapat pada hewan. Burung hantu. Burung apa lagi? Paling
apalagi serigala, apalagi macan, apalagi cita, apalagi kucing. Tapi kucing bukan termasuk hewan buas ya. Kalau dipelihara kucing mempunyai biasa saja apa hewan anjing. Ini nama hewan. Kalau hewan anjing juga memiliki taring ya. Beberapa hewan anjing yang dipelihara oleh kepolisian untuk apa? Untuk selain mengendus barang haram, dia juga bisa menggigit si penjahat yang mau melarikan diri karena dia dilatih ya. Kita lanjut. Ini apa? Kuda. Ini kuda berarti termasuk hewan apa? Herbivora, pemakan tumbuhan. Iya, dia pemakan tumbuhan. Kalau pemakan nasi ya kita makan nasi. Tidak ya, bisa makan. Hewan kuda dia memakan tumbuhan. Kira-kira hewan herbivora apa saja yang suka makan tumbuhan? Kelinci, kambing, domba, hitam, apalagi kerbau, banyak piaranya hitam. Ya, kalian bisa perhatikan gigi bagi herbivora. Bentuknya ini seri dan dalam. Fungsinya buat apa? Memotong dedaunan. Ya, kita lanjut. Nah ini, siapa kan dia? Dia adalah hewan omnivora. Ya, primata ya. Hewan omnivora. Omnivora, dia mempunyai gigi yang lengkap. Apa itu yang lengkap? Yuk, angkat tangannya dong yang bisa menjawab. Oke, apa? Iya, itu namanya gigi lengkap. Ada geraham, ada taring, dan ada gigi seri. Apa yang dia makan? Ya semuanya. Dia enggak, namanya omnivora. Makan daging iya, makan serangga iya, makan tumbuhan juga iya. Yang primata yang kalian lihat dia makan ikan iya. Ya, kalau kalian ke Banjarmasin lewat selatan, namanya Pulau Kembang. Banyak tuh hewan seperti ini. Dia suka di pinggir sungai, nangkap ikan. Dia makan ikan sambil mengambil anaknya, dan dia juga makan buah-buahan, daun dan sebagainya. Ya, malah dari 2 orang sekarang dia makan juga. Giginya ya tadi terdiri atas gigi seri, taring, dan gigi geraham. Kita lanjut pada hewan yang mempertahankan diri atau disebut kamuflase. Dari 2 hewan ini kira-kira mana yang memiliki adaptasi kamuflase? Belalang. Kenapa belalang? Kenapa ini namanya belalang? Ada yang
daerah yang banyak saljunya ya, karena itu hampir semuanya salju, tidak ada tumbuhan. Makanya dia makannya ikan, tenda. Dan di dalam lingkungannya itu daerahnya dingin sekali, maka dia mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulit. Ya, lapisan lemaknya menjaga suhu tubuh agar tetap. Lalu kita lanjut. Siapa ini? Unta berpenuh buah. Jadi unta berpenuh satu, ada juga unta berpenuh buah. Unta berpenuh satu, penuhnya itu apa? Ya, untuk memang cadangan makanan untuk energinya selama berada di gunung. Kita lanjut. Unta juga mempunyai usus yang panjang untuk menyertai secara maksimal. Lalu kita juga memiliki bulu mata tebal, lebat, dan hidung yang dapat menutup untuk mencegah masuknya pasir ketika terjadi badai pasir. Kita lanjut. Sekarang kita lanjutkan kepada ciri khusus pada tumbuhan. Oke, kira-kira tumbuhan apa saja yang kita bahas di buku kalian? Ada sekarang kita akan membahas tentang tumbuhan. Kita lanjutkan dengan cara tumbuhan yang kita akan hidup ya, sesuai dengan habitatnya. Ya, kalau lihat ini adalah gambar kecil dulu. Ya. Yang hidup di air itu adalah teratai dan Kalian pernah lihat teratai kan? Kalau teratai dia memiliki apa? Yang lebar dan tipis. Fungsinya buat apa daunnya? Ya, untuk meningkatkan penguapan air. Terus bagaimana yang simbol ini sendiri? Silakan ambil apa? Memiliki akar serabut yang luas untuk menjaga keseimbangan di air agar tidak mudah terbalik. Iya. Akarnya lebar untuk menjaga keseimbangan tubuhnya, ya, supaya tidak terbalik. Bisa lihat di situ, ya. Dia mempunyai pangkal daun rongga untuk mengapung di permukaan air. Jadi rongga itu maksudnya ada udara di dalamnya, ya. Kalau kita di botol kan, kalau botol di dalamnya ada udara, udara itu berjalan mengapung di atas air. Lihat. Sedangkan teratai memiliki daun lebar tipis untuk menyebabkan penguapan air. Selanjutnya adalah ini, lihat tanaman apa ini? Yaitu lunar. Pernah lihat nggak? Pasti pernah dong yang dalam kolom rumahnya itu melalui hutan kecil, ya kan? Pasti ada. Siapa yang tahu tentang kantong semar? Ya. Mungkin Lima, apa itu kantong semar di